Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metatia Suci, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 7. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pokok pemikiran dari salah satu sastrawan perempuan di Indonesia, yaitu Valerie Fatkar. Karya sastra merupakan hasil cipta karya manusia berupa ungkapan, pikiran, perasaan, pengalaman, dan pengamatan yang berupa fiksi, juga fakta, yang di dalamnya itu terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para pengarang. Dunia sastra sangat erat kaitannya dengan kehidupan, bahkan karya sastra disebut cerminan kehidupan. Maka dari itu, tidak sedikit pengarang yang mengangkat realita menjadi sebuah karya sastra. Perkembangan teknologi setiap tahun semakin maju. Sejalan dengan perkembangan tersebut, dunia sastra pun mendapatkan dampaknya, yaitu dengan adanya sastra cyber, atau biasa disebut dengan sastra yang berbasis teknologi dan internet. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, membaca sebuah karya sastra merupakan hal yang sangat mudah. Salah satunya, kita bisa membaca karya sastra melalui platform Wattpad. Wattpad merupakan sebuah komunitas online bagi para penulis dan termasuk ke dalam salah satu media sastra cyber yang sering digunakan oleh para remaja pada saat ini. Oleh karena itu, Wattpad dapat mewadahi komunitas penulis online yang ingin memberikan karyanya untuk dibaca, membaca karya orang lain, atau bahkan mereka yang ingin karyanya itu diterbitkan. Nah, dan kini Wattpad telah memiliki ribuan bahkan jutaan penulis serta pembaca. Sehingga tidak sedikit penulis di Wattpad yang sukses menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku fisik. Salah satunya yaitu Valerie Fatkar. Nah, Wattpad mewadahi Valerie untuk membagikan tulisan-tulisannya dari sejak tahun 2015 dan kebanyakan karya-karyanya itu adalah bergenre romance. Valerie Patricia Karina atau yang dikenal dengan nama pena Valerie Fatkar adalah penulis perempuan kelahiran 1995. Penulis yang kini berusia 27 tahun ini lulus kuliah pada tahun 2018 dengan jurusan teknik pertambangan. Walaupun jurusannya teknik, Valerie senang menulis dan menjadikannya sebagai hobi. Valerie Fatkar telah sukses menerbitkan 5 karyanya. Valerie salah satu penulis yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan karya-karyanya, baik itu karya-karya yang sudah dibukukan atau karya Valerie yang ditulis di Wattpad. Pada awalnya, Valerie menulis bermula dari Wattpad yang menulis atau membuat cerita fanfiction. Fanfiction sendiri bisa dikatakan sebuah karya tulis yang dibuat dengan menjadikan idolanya sebagai tokoh dalam cerita atau karyanya. Nah, dari situlah mengapa seorang Valerie Fatkar mendapatkan banyak perhatian. Selain karyanya atau cerita yang dibuatnya itu memiliki jalan cerita yang bagus dan menarik, ternyata Valerie Fatkar merupakan salah satu orang yang menyukai K-pop, terutama member dari boy group EXO. Dalam beberapa karyanya, Valerie selalu menghadirkan tokoh-tokoh dalam ceritanya dengan visualisasi member EXO. Dengan begitu, para penggemar EXO pasti sangat menyukai dan tertarik untuk mengikuti cerita atau karya yang ditulis oleh Valerie Fatkar. Valerie Fatkar berhasil menerbitkan kelima novelnya. Novel pertamanya yaitu Claire's, terbit pada tahun 2018, novel keduanya yaitu Non-Versation, terbit pada tahun 2019, novel ketiga yaitu Game Over, terbit pada tahun 2020, yang keempat novel Serangkai, terbit pada tahun 2021, dan yang terakhir novel Luka Cita, terbit tahun 2022. Kelima novel Valerie Fatkar diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu oleh Buana Ilmu Populer. Namun, pada video kali ini saya hanya membahas pokok pemikiran 3 novel karya Valerie Fatkar saja, yaitu yang berjudul Claire's, Game Over, dan Luka Cita. Novel Claire's menceritakan tentang kehidupan percintaan seorang perempuan bernama Claire Favetria yang memiliki pacar bernama Kai De Vera. Nah, hubungan keduanya ini bisa dibilang hampir sempurna dan membuat tokoh Aresnota gatal ingin menguji sesempurna apa sih hubungan Claire dan Kai. Nah, awalnya Aresnota ingin bermain-main saja kepada Claire, tapi siapa sangka keduanya jatuh lebih dalam. Ya, selingkuh. Mereka selingkuh.
Berbicara tentang perselingkuhan, novel ini menceritakan tentang stigma perselingkuhan dari sudut pandang yang melakukan, yaitu antara tokoh Claire dan Aresnota. Perjalanan cinta Claire, Kai, dan Aresnota bisa kalian nikmati dengan membaca novelnya, tentunya. Tidak hanya kisah percintaan, ada juga pergaulan untuk mengejar mimpi dan kehadiran untuk orang-orang di sekitar kita. Novel Game Over menceritakan tentang dua orang yang memiliki kepribadian saling bertolak belakang. Tokoh utama dalam novel ini adalah Glendy Adi Junior yang memiliki kepribadian sederhana dengan hidup tidak terstruktur. Lalu ada Jiara Nindya Shah yang memiliki visi hidupnya sesuai dengan rencana, tertata, mandiri, dan banyak hal baik yang melekat pada sosok Jiara. Insecure dirasakan oleh tokoh Glendy dalam hubungannya dengan Jiara. Nah, eh, insecure ini merupakan konflik utama dalam novel ini. Glendy dengan segala kekurangannya merasa tidak pantas bersama Jiara yang sangat membanggakan dalam segala hal. Seperti digambarkan dalam novel ini, Glendy Adi Junior adalah seadanya. Ia seadanya hanya memikirkan hari ini tanpa peduli apa yang akan terjadi hari esok. Sedangkan Jiara Nindiasa adalah seandainya. Seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Tidak akan ada habisnya karena kata seandainya akan terus berkembang sampai rasa menyesal menyelimuti orang tersebut. Dan akhirnya di permainan ini mereka mencari titik temunya. Glendy adalah seorang penggila games dan menariknya lagi dalam novel ini terdapat board game yang hanya dapat dimainkan dengan membaca novelnya. Novel Game Over bukan hanya sekedar menceritakan tentang percintaan atau keluarganya saja, tapi juga menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang anak yang berusaha ingin membanggakan orang tuanya. Novel Luka Cita ini menceritakan tentang para pemimpi yang dikhianati cita-cita mereka sendiri. Saat mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan selama ini, mereka bertemu untuk belajar memaafkan keadaan. Tokoh utara Paramayoga dan Jeffir Kilian adalah dua simbol rasa sakit yang saling menyembuhkan di tengah kekurangan mereka masing-masing. Pokok pemikiran dari seorang penulis tentunya ada sebuah kisah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pokok pemikiran Valerie yang ia tuliskan dalam novel Claires, Game Over, dan Luka Cita adalah: yang pertama, Valerie selalu membuat cerita bergenre romance, jadi tentunya ada kisah percintaan, yaitu yang terdapat pada novel Claires dan Game Over. Nah, pada novel Clarice ini mengisahkan percintaan yang rumit antara Claire, Kai, dan Aresnota. Kisah percintaan yang bermula antara Claire dan Kai yang akhirnya menjalani hubungan jarak jauh. Dan hadirlah tokoh Aresnota yang mendekati Claire dengan alasan hanya ingin bermain-main saja dan ingin menguji sesempurna apa sih hubungan Kai dengan Claire. Dari hanya sekedar iseng, Aresnota jatuh dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Kisah percintaan antara tokoh Glendy dan Jiara yang memiliki karakter saling bertolak belakang. Karena tokoh Jiara digambarkan sebagai perempuan yang introvert, cantik, sangat pintar, sabar, dan hidupnya lebih tertata. Berbeda dengan tokoh utamanya yaitu Glendy yang digambarkan sebagai laki-laki memiliki kepribadian yang sederhana, jahil, suka main games, dan hidupnya tidak tertata. Selain Glendy dan Jiara, ada juga tokoh-tokoh lainnya yaitu seperti Dion, Ardan, Dirga, dan Trian. Nah, kisah percintaannya ini bermula dari Glendy dan Jiara yang satu sekolahan. Setiap harinya Glendy selalu mendekati dan mengusik Jiara karena sifat jahilnya itu. Singkat cerita, karena mereka berdua setiap hari bertemu, Glendy selalu berusaha mendekati Jiara. Akhirnya mereka berdua timbul rasa lalu jadian. Setelah mereka lama berpacaran, hubungan antara Glendy dan Ciara berada di fase banyak permasalahan yang datang silih berganti. Sehingga Glendy berpikir sepertinya Ciara sudah tidak peduli lagi kepadanya dan terlihat cuek. Akan tetapi ada alasan dari Ciara mengapa ia bisa cuek. Alasannya yaitu karena Glendy terlalu sering main games,
dan sering nongkrong bareng teman-teman kuliahnya hingga larut malam. Sampai-sampai Glendy jarang bertemu dengan Jara dan sering membatalkan jadwal date mereka. Nah, selain kisah percintaannya, eh, novel Game Over juga mengangkat isu kekerasan seksual yang membuat korbannya itu mengalami trauma hingga berpengaruh dengan kehidupan keluarganya. Pokok pemikiran yang kedua yaitu Valerie selalu membuat cerita tentang kisah kehidupan yang realistis atau relate bagi pembaca. Karena Valerie selalu membuat cerita dari kisah hidupnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokok pemikiran yang ketiga yaitu menceritakan kehidupan remaja, baik itu kisah percintaan atau keluarga, dengan latar tempat di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Pokok pemikiran yang keempat yaitu beberapa karyanya memvisualisasikan tokoh-tokoh dalam karyanya dari boy group, EXO, atau biasa disebut fanfiction. Valerie memvisualisasikan K-pop EXO pada novel Claires, yaitu pada tokoh Kai dan Arisnota. Dan yang kelima adalah tentang kegagalan. Nah, pokok pemikiran kegagalan tersebut terdapat pada novel Luka Cita. Yang pertama ada pokok pemikiran healthy relationship bersama orang yang tepat. Yang kedua menggambarkan gagal meraih mimpi karena faktor realita dan tuntutan hidup. Yang ketiga bagaimana menghadapi kekecewaan dengan keadaan sendirian. Yang keempat bagaimana bisa bangkit lagi setelah menyerah. Dan yang kelima berusaha memaafkan keadaan dan memaafkan diri sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan juga tema yang dapat diangkat dari 3 karya Valerie Patkar yang berjudul Claires, Game Over, dan Luka Cita adalah tentang percintaan, pengorbanan, kegagalan, keluarga, dan perselingkuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.